Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasul. Apakah kami pada waktu itu merupakan umat yang minoritas, merupakan umat yang sedikit? Rasul menjawab, la, bal antum kathir. Kamu pada waktu itu, kata Rasul, kuantitas namun tidak berkualitas. Tanya oleh, tapi tak ubahnya. Ka ghusa'is sa'il, seperti buih di lautan centang perenang hana makna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الآية. وقال تعالى في آية أخرى لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang suatu masa, telah tiba suatu masa, telah hampir suatu masa, kata Rasul, yushiku an tada'a alaikumul umam, telah datang suatu masa, suatu saat kepada umatku, kata Rasul, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha, di mana Islam itu akan diperebutkan, di mana Islam itu akan diperbandingkan, di mana Islam itu akan dijadikan sebagai sebuah hidangan, akan dijadikan sebagai sebuah santapan di atas meja hidangan. Islamnya sabah masa orang siklun lagi kenduri. Islamnya sabuk masa lagi bu yang hidang di atas meja makanan. Islam ini suatu masa, kata Rasul, kal akadati ala qas'atiha, seperti makanan di atas meja hidangan. Pemakna orang syiklun dari barat ingin membabat Islam, dari utara ingin menghancurkan Islam, dari timur Islam itu akan dibombardir. Dari berbagai penjuru Islam itu akan diminati dan akan digerogoti. Layaknya makanan di atas meja hidangan. Kita bayangkan orang syiklun, watai gedanya undang bak kanduri arwah, watai gedanya undang bak saboh kanduri walimah. Terpampang jelas makanan di atas meja prasmanan. Tanya yang tro dari berbagai penjuru, rasanya ingin menghantam makanan tersebut, ingin menjamak makanan tersebut. Seperti itulah bandingan umat Islam di akhir zaman, kata Rasul, kal akalati ala qas'atiha, seperti makanan di atas meja hidangan. Bandung urang ingin merasakan Islam. Kita bayang urangnya dari semua aspek kehidupan, baik di tempat kita di Aceh, di Indonesia, bahkan secara universal di dunia, Islam sedang digerogoti.
Islam itu sedang dibidik, Islam itu sedang disudutkan, Islam itu sedang dikriminalisasi yang luar biasa dari berbagai penjuru urang Syiah. Orang-orang yang pegang Islam, orang-orang yang mensuarakan Islam disudutkan dalam pojok kehidupan, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kejanggalannya, dimunculkan hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Orang-orang yang mengembankan amanah Islam, yang menjalankan fitrah Islam sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, hari ini hamba Allah, orang-orang tersebutlah yang disudutkan dalam kehidupan kita hamba Allah. Pada menala ulama-ulama uronyo yang tidak didengarkan petuahnya oleh beberapa orang, yang tidak bermakna statement beliau di dalam kancah pemerintahan. Ulama-ulama sekarang hamba Allah, orang-orang yang mensuarakan Islam, disudutkan dari berbagai penjuru. Watetro pejuang Islam ingin mensuarakan kebenaran Islam itu dianggap teroris. Orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Islam, orang-orang yang ingin menjalankan fitrah Islam sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi, ada yang bertentangan, mereka memperjuangkan dirinya, dianggap teroris dan orang pemberontak, pembangkang. Sehingga apa yang terjadi? Islam itu makin hari makin tersudutkan. Bahkan di negara yang mayoritas Islam itu sendiri, dibungkam mulut mereka, tidak mampu untuk mensuarakan Islam. Pada menala uronyo urung-urung yang dipoh, pada menala tempat-tempat daerah Islam yang dianiaya, yang dibunuh bayi-bayi yang masih kecil. Ada tempat di Palestina, di Syria, di tempat-tempat belahan Islam lainnya yang mereka dibombardir luar biasa oleh Yahudi. Apakah pertanyaan ada dalam hati kita hamba Allah, kemana negara-negara Islam yang lain yang tidak peduli, acuh tak acuh terhadap kehidupan orang-orang Islam yang sedang ditimpa oleh musibah dan dianiaya yang luar biasa? Mereka sudah didatangkan oleh sebuah penyakit wahan hamba Allah. Rasul melanjutkan hadisnya saat salah seorang sahabat bertanya, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasul, apakah kami pada waktu itu merupakan umat yang minoritas, merupakan umat yang sedikit? Rasul menjawab, la bal antum kathir, kamu pada waktu itu kata Rasul kuantitas namun tidak berkualitas. Apa maknanya hamba Allah? Le katanya uronyo, kita di seluruh dunia menduduki peringkat kedua dari jumlah populasi di dunia. Islam itu berada setelah Kristen. Artinya kita secara mendominasi di suatu tempat. Mayoritas umat Islam di dunia hamba Allah. Namun Rasul menjelaskan kuantitas yang tidak berkualitas. Pemakna legetanyo tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang berada di dunia. Orang Yahudi hanale. Orang Yahudi cuma sedikit jumlah populasi mereka. Namun hari ini mereka mampu menguasai dunia. Urangnya orang-orang Yahudi tersebut yang memegang kekuasaan dalam tampuk dunia. Seluruh dunia dikuasai oleh mereka. Baik itu media, baik itu peredaran ekonomi, baik itu dalam hubungan sosial, semua limit kehidupan Yahudi itu berada di garda terdepan hamba Allah. Tanya oleh, tapi tak ubahnya ka ghusa'is sa'il, seperti buih di lautan centang perenang hana makna. Kubo wate takalan bak binih laut urang silun, kubo nyan hana makna. Imelei bertukli, imelei hancur ligada. Maka tanya di akhir zaman umat-umat Islamnya, walaupun mayoritas kata Rasul ka ghusa'is sa'il, seperti buih di lautan. Dan yang lemli sahabat pakan ya Rasulullah. Rasul lanjut pada ujung hadis tersebut,
ditimpa kehidupan umatku pada akhir zaman, kata Rasul, dengan penyakit wahan. Mal makna wahnu ya Rasulullah? Apa itu makna wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga takut dengan yang namanya kematian. Orang tanya orangnya long draw lagi tanya Bandung. Hanali perle permun kadang-kala kepada kehidupan Islam. Tanya sibuk dengan mencari nafkah, sibuk dengan mencari harta, sibuk dengan dapat timang udip draw tu. Singah pulang lun paju, anak lun pat dijai kula, kehidupan lun Honda bakiban yang akan lun lau, remah kiban yang akan lun pegot. Padahal segala sesuatu yang kita cari dalam kehidupan dunia ini tidak akan mampu membantu kita di yaumil qiyamah, bahkan di alam barzakh sekalipun tidak akan mampu membantu kita hamba Allah. Maka orangnya yang perlu kita terapkan hamba Allah. Penyakit wahan yang kena dalam tubuh katanya semakin menggerogoti. Mari kita kentaskan hal tersebut. Kita hilangkan pemahaman bahawa menyahana tamita rezeki tanya akan mati. Menyahana tak petimang udip dalam dunia tanya akan meninggal. Menyahana tak upaya hudip yang mewah dalam dunia, kita tidak akan bermakna di hadapan manusia yang lainnya. Hamba Allah, sudah ada seorang pemimpin yang menjadi Amirul Mukminin. Siapa beliau? Sayyidina Umar. Bagaimana status sosial kehidupan beliau, finansial beliau, bagaimana ekonomi beliau? Pernah suatu cerita hamba Allah, Sayyidina Umar ne pakai baju yang lusuh karena ia untuk ne pakai uang dari hasil negara. Anak ne sendiri nejuk belanja, bila itu diambil dari Baitul Mal, dari uang kas negara. Luar biasa Sayyidina Umar tidak mementingkan harta dalam kehidupannya, walaupun beliau menjadi khalifah, presiden tertinggi umat Islam kala itu. Qanaah tersebut, optimis tersebut, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah sehingga tidak terwujud rasa wahan dalam kehidupan kita hamba Allah. Itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Kalina Nabi Muhammad yang habis harta dalam memperjuangkan Islam, sudah ada seorang perempuan yang luar biasa, Siti Khadijah, yang beliau merupakan orang yang hartawan, orang yang kaya. Tetapi setelah menikah dengan Nabi Muhammad, harta Nabi pakon, apakah diperas oleh Nabi Muhammad? Tidak. Tetapi karena saking cintanya kepada agama Islam, beliau tidak terjebak dalam kehidupan, dalam penyakit wahan, yaitu terlalu cinta kepada dunia sehingga takut yang namanya kematian. Kenapa cinta kepada dunia? Karena dikiurkan mata kita dengan harta. Imam Sayyidina Ali pernah suatu ketika hamba Allah hana apa ne pajuh di rumah. Imam Sayyidina Ali hana belanja, tetapi beliau tidak mengeluh hamba Allah. Nabi Muhammad sabuh jariah 5 buah unta ne kubah le urang syik tapi habis. Kenapa? Untuk memperjuangkan Islam. Bagaimana qanaahnya? Bagaimana tidak takutnya Abu Bakar yang necok bandum harta nejuk nesumbangkan kepada Rasulullah, yang ingin menjalankan peperangan, yang ingin melaksanakan peperangan. Habis harta Abu Bakar nejuk kepada agama Islam sehingga beliau tidak ada apa-apanya. Waktu yang tanya le Umar, ya Rasulullah, kenapa ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, pakan le drone mampu untuk nujuk harta bandum? Dijawab le Abu Bakar, aku masih memiliki Allah dan Rasul dalam kehidupanku sehingga aku tidak membutuhkan dunia ini dan seisinya. Itu yang perlu kita adopsi dalam kehidupan kita hamba Allah. Orang-orang yang digerogoti le penyakit wahan, orang-orang yang digerogoti le penyakit cinta terhadap dunia, maka mereka akan sangat takut dengan yang namanya kematian. Identik dengan orang yang diserbu oleh penyakit wahan, uro malam dari bunga gebedah usaha untuk gemita rezeki, gepesapat harta
berhitung harta dalam kehidupan setiap harinya. Itulah ciri-ciri orang yang diterpa oleh penyakit wahan. Kalau wahan itu sudah tiba dalam kehidupan kita, maka baik tentang yang urang siklun, bagaimana prospek, bagaimana persepsi orang tersebut terhadap kemajuan Islam. Menyatanya kakak ditimpa oleh penyakit wahan, maka dia yakin ke kerana akan tak peremun terhadap Islam, baik itu kemajuannya, baik itu bagaimana melahirkan generasi terbaik, bagaimana untuk menjadikan para estafet masa yang akan datang, yang akan mampu meneruskan Islam di masa yang akan datang. Watetanya hanale Islam tetap mercusuar. Itu tidak akan ada dalam pemikiran orang-orang yang ditimpa hatinya, ditimpa kehidupannya dengan penyakit wahan orang si'lun. Malah orang-orang yang ditimpa dengan penyakit wahan, anak kadang-kala hang temai pernau. Anak dalam si ura-ura karena sibuk dengan gemita harta, getitip di tempat penitipan anak, sehingga lalu kedoi dengan kehidupan puyang jut. Watai raya katanya yang pakon nekah hana terlalu cinta kepada Islam. Salah katanya orang si'lun pakon. Saking cintanya kepada dunia, kita abaikan urgensitas untuk memenuhi hak kita terhadap Islam, agama yang mulia. Bahkan anak katanya tidak menjadi sebagai generasi penerus Islam di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita cinta kepada dunia, sehingga takut yang namanya kematian, tapi sapat harta urau malam, sampai katanya tertua terhadap hak-hak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hamba Allah benar ingat yang bahawa londron katanya ban Bandung sabok masa akan meninggai, akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala harta yang tersapat dalam dunia akan katanya oleh Allah taala dari pane katanya tarumpuk harta tersebut, dan kemana kita alurkan, kemana kita investasikan, kemana kita berikan harta tersebut, itu akan ditanyakan oleh Allah kalau kita menghadap beliau di yaumil qiyamah. Bahkan di alam barzah, para malaikat pernah cerita yang pernah kita dengar, getanyang terhadap sidra urang yang teih dalam kubu hanya gemiliki sabok baci. Pertanyaan sampo raptruh si minggu getanyang terhadap harta tersebut, yaitu sabok kapak yang beliau punyai dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita yang uronyo harta bergelimang, harta kita mewah, rumah kita megah, yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah, sedangkan harta itu tidak pernah kita titipkan ke panti jompo, sedangkan harta itu tidak pernah kita berikan kepada fakir miskin, anak yatim, ke pesantren dan tempat-tempat yang membutuhkan lainnya, sehingga kita akan ditanyakan oleh Allah nantinya, bahkan malaikatnya Allah di alam kubur. Maka mari hamba Allah, kita kembali jadikan pribadi kita sebagai orang yang tidak terjebak dalam kondisi wahan, dalam penyakit wahan, yang mementingkan kehidupan dunia, yang cinta terhadap dunia, yang menjadikan harta sebagai kehidupan tujuan utama dalam kehidupan kita. Kita rubah hal tersebut sehingga kita tidak terjebak dalam penyakit wahan, menjadi pribadi yang dinanti oleh Allah dan agama Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang perlu kita ambil sebagai kesimpulan, yang pertama, akan terus sabah masa dalam kehidupan kita geken le Nabi, yaitu urung-urung Islam ini akan tidak bermakna kuantitas yang tanpa kualitas. Maka mari kita kembalikan marwah tersebut dengan membangkitkan Islam, dan tidak diterpa kita oleh penyakit wahan, sehingga Islam akan tetap mercusuar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.